Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatkia dengan NIM G0023-008 dari kelompok B1. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang struktur dari faring. Jadi, definisinya faring itu merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, si faring ini dia bakal dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada nasofaring, dia di sini yang pink. Nasofaring itu dia terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mole. Nah, dia setinggi VC1 sampai VC2. Habis itu di sini ada orofaring. Orofaring itu dia terletak di posterior dari cavum oris. Dia setinggi VC2 sampai VC3. Kemudian yang terakhir ada laryngofaring. Laryngofaring itu dia dia letaknya di posterior laring. Dia setinggi VC 3 sampai 5. Baik, selanjutnya ada nasofaring. Nah, di nasofaring ini dia letaknya kan di posterior dari cavum nasi. Nah, keduanya tuh bakal dihubungkan oleh namanya coana gitu. Nah, pertama kita nih nasofaring tuh dia ada di sini kan. Nah, pertama kita tuh bisa lihat ada opening of pharyngeus tuba atau ostium pharyngeus tuba adventive Eustachii. Nah, dia tuh ostium ini tuh merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba Eustachian yang dia menghubungkan nasofaring dengan kavitas timphanica telinga. Kemudian ada tonsila. Oke, kita di sini bisa lihat ada torus tuberus ya di sini. Nah, torus tuberus itu dia peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte tadi. Kemudian di sini ada torus levatorius. Dia ada di sini. Ini torus levatorius. Dia itu peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian ada tonsila palatin, ada tonsila pharyngeal di sini ya, tonsila pharyngeal. Dia itu letaknya membran mukosa dinding posterior dari nasofaring. Terus di sini juga ada pharyngeal recess. Baik, selanjutnya kita bakal bahas tentang orofaring ya. Jadi orofaring itu dia letaknya di VC2 sampai VC3. Kalau nasofaring dia di VC1 sampai VC2. Jadi di orofaring ini kita bisa lihat di sini ada tonsila palatin. Terus di sini juga ada arcus palatoglossus. Ini. Nah, arcus palatoglossus itu ini dia tuh suatu pelipatan mukosa di anterior dan di anterior fossa tonsillaris. Dia akan membentang dari palatum mole hingga tepi lingua. Terus juga ada arcus palatopharyngeus. Nah, dia tuh ada di sini. Nah, dia tuh suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Selanjutnya kita lanjut ke bagian laryngofaring. Nah, laryngofaring ini dia di VC3 sampai VC5. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada epiglottis. Kemudian nanti ada fascicula juga. Di sini ada fascicula. Terus ada cartilago tiroid. Terus ada laryngeal. Ini ada vokalis juga. Nah, di laryngofaring itu juga ada fossa piriformis sama adytus laryngis. Nah,
fossa piriformis itu dia terletak di kanan dan kiri dari laringofaring yang berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di fascicula epiglotica pada orofaring. Di sini kalau yang benda tumpul. Nah, habis itu ada ritus laringis. Nah, dia itu merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak pada dinding anterior laringofaring. Nih, ini ada nasofaring, ada orofaring, sama ada laringofaring. Tuh. Nah, di faring itu juga ada musculus. Kita bisa lihat ini banyak musculus ya. Ini ada musculus constrictor superior, ini yang medial, terus ada yang inferior, terus ada arcus tendinoneus, terus ada cricoid, terus di sini ada vaginator juga. Ini ada muskulus-muskulusnya. Inervasi dari faring. Jadi inervasi faring itu ada yang sensorik sama yang motorik. Nah, kalau sensorik itu dia dari plexus pharyngeus, dari nervus glossopharyngeus. Nah, jadi di sini dari nervus glossopharyngeus. Nih. Kemudian untuk yang motorik dia itu ada plexus pharyngeus dari nervus vagus gitu. Ini nervus vagus. Ini yang inferior. Kalau di sini juga ada. Nih. Dia akan ke pharyngeal, nervus vagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi dari faring. Jadi pertama itu arteri. Jadi arteri bagian atas itu dari arteri carotis externa. Arteri carotis externa ini dia bakal cabang ke arteri maxillaris, ada arteri lingualis juga ini. Kemudian ke arteri facialis. Ini facial artery, kemudian ke arteri pharyngealis ascendens, ini, kemudian ke arteri lingualis. Nah, setelah itu bagian bawahnya itu nanti kan di arteri tiroidea inferior. Nah, ini di arteri tiroidea inferior. Nanti bakal ke rasmus pharyngealis. Terus untuk venanya, nanti itu dia plexus vena pharyngealis akan mengalir ke plexus pterygoidus di superior dan ke vena facialis dan vena jugularis interna dan inferior. Nih, dia bakal ke vena jugularis yang inferior. Interna inferior. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur eksterna, interna dari jantung dan juga mekanisme pembukaan dan penutupan dari katup jantung. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang struktur dari jantung yang eksterna. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada atrium kanan, juga di sini juga ada ventricle kanan. Di sini bisa dilihat ada ventricle kiri dan juga di sini ada ventricle kanan ya. Ventricle kiri di sebelah sini. Dan di sini ada vena cava superior, lanjut ke vena cava inferior. Kemudian di sini ada atrium kanan, atrium kiri. Sini juga ada arcus aorta. Sini ada arteri pulmonalis yang di truncus pulmonalis. Di sini ada arteri pulmonalis yang sinistra. Dan di sini ada vena cava superior. Nah, di arcus aorta ini ada percabangan. Ini ada percabangan brachiocefalik yang trunkus
brachiosefalik. Kemudian di sini ada arteri karotis yang komunis yang bagian sinistra. Kemudian ada arteri subclavia yang sinistra. Di sini juga ada kelihatan auricula, tapi lebih kelihatan di sini. Bentar. Nah, ini auricula. Oke, sebelumnya ini di sini ada sulcus interventricularis. Kemudian di sini juga ada sinus coronarius. Terus di sini ada arteri pulmonalis yang sinistra tadi udah. Terus ini auriculanya, ini juga ada kelihatan nih juga auricula. Terus ini vena ya. Vena pulmonalis yang inferior yang sinistra, ini yang superior yang sinistra. Vena pulmonalis yang vena pulmonalis yang superior yang dextra. Ini vena pulmonalis yang inferior yang dextra. Oke, di sini apex cordis ya. Ya, apex dari jantung. Ini juga ada perikardium atau pembungkusnya jantung. Setelah itu di sini ada ligamentum arteriosum. Udah. Oke, kita lanjut aja ke struktur interna. Nah, di struktur interna itu dia pertama ada atrium dextra. Nah, atrium dextra ini tuh dia bagian core yang bagian kanan atas. Tuh, kita lihat di sini ya. Ini atrium dextra. Oke. Nah, di atrium dextra ini di sini ada septum, atau dia kayak pembatasnya gitu, septum. Terus ada fossa ovalis. Ini kalau dia klinis itu ada namanya PFO atau pecten foramen ovalis, dimana lubangnya itu dia kebuka gitu. Kemudian di sini ada vena cava inferior juga. Terus ini ada septal tricuspid. Ini ada katup. Terus di sini trunki pulmonalis. Terus ini juga kayak lapisannya gitu. Ada crista. Ini lapisan yang luar ini itu crista terminalis. Kalau yang dalam itu namanya pectinati muscular. Dia tuh kayak keras kayak kasar gitu. Tapi yang luar ini dia halus, yang di crista itu. Terus ini ada membranosus. Ini ada interventricularis yang septum ya. Terus ini ada sinus coronarius, ini lubang ini juga ada valvulanya. Terus ini juga ada valvanya gitu. Ini yang struktur internanya, yang atrium dextrum. Oke. Kemudian selanjutnya ada atrium sinistra atau atrium sinistrum. Dia tuh bagian core yang bagian kiri, jadi dia belawan sama inilah. Dia kan kalau yang kanannya, kalau yang kiri itu nanti namanya atrium yang kiri, yang sinistra gitu. Dia tuh lebih kecil dari si atrium dextrum tadi ukurannya, tapi dindingnya dia tuh lebih tebal gitu. Oke, di sini ada di sini juga ada foramen ovale juga nih. Terus sini ada left auricula, ini yang auricula yang bagian kiri tuh. Terus ini pulmonary vena pulmonalis. Kemudian ini ada mitral valve mitral. Oke, kita lanjut ke ventricle yang dextra. Kalau ventricle tuh dia letaknya di bawah ya, di bawah yang sebelah kanan. Ini yang dextra, jadi dia di sebelah kanan. Nah, dia tuh yang memompa darah melalui truncus pulmonalis ke pulmo kayak gitu. Di sini ada katup-katup juga. Ini ada dua ya. Ini ada pulmonalis katup pulmonalis, sama ada
katup tricuspid. Oke, kalau yang di pulmonalis ini dia ada anterior semi ulnar, terus ada yang semi ulnar yang dextra, semi ulnar yang sinistra. Kemudian di sini juga ada conus arteriosus. Terus di sini ada yang tricuspid. Nah, yang tricuspid ini ada yang anterior, ada yang septal, sama ada yang posterior. Kemudian di sini ada trabecula septomarginal. Kemudian di sini ada papilla posterior yang papillar muscus atau muscus gitu. Juga ada yang anterior. Terus di sini ada chorda tendinae. Chorda tendinae dia yang menahan tekanan dari si katupnya ini. Terus ini ada interventricularis yang septum interventricularis. Udah, terus selanjutnya ada yang ventricle yang sinistra. Oke. Dia itu letaknya, kalau yang dextra tadi kan kanan, kalau ventricle sinistra dia di sebelah kiri, di bawah. Dindingnya tuh lebih tebal 3 kali lipat daripada yang ventriculus yang dexter. Nah, dia ini si ventriculus yang sinistra itu dia tuh memompa darah melalui aorta menuju ke seluruh tubuh kecuali di pulmo. Nah, di sini tuh kita nemuin ada si katup mitral. Di sini juga ada chorda tendinae juga. Jadi ada muscus papillaris, ada trabecula juga. Terus ada papillaris muscus papillaris posterior, yang anterior, yang posterior. Udah, kita lanjut. Struktur interna ada skeleton cordis. Nah, di sini tuh kita bisa ngelihat kayak katup-katupnya gitu. Ini ada pulmonalis, ini ada aorta, sini ada tricuspid, ini di sini juga ada yang namanya, di sini tuh di skeleton cordis itu ada kayak pembagian gitu. Yang ini itu ada, pertama itu ada anus fibrosus, dia tuh yang mengelilingi si keempat valvula ini. Kemudian ada trigonum fibrosum yang dextrum sama sinistrum. Terus habis itu ada ya namanya septum interventricularis dan tendo infundibuli, dan ada yang pars membranaceae sama septum ventricularis. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang mekanisme pembukaan dan penutupan dari katup jantung. Nah, di sini itu udah ada gambar. Ini ada katup-katup juga, nih katup mitral, aorta, pulmonalis, sama ada tricuspid. Nah, jadi pertama-tama itu darah itu kan kembali dari tubuh tuh ke atrium kanan, ya kan? Dia ke atrium kanan. Kemudian darah ini tuh akan kehabisan oksigen ketika oksigen dikirim ke jaringan tubuh, sehingga darah itu akan mencari lebih banyak oksigen untuk menjaga proses tahap berjalan gitu, agar proses tetap berjalan kayak gitu. Nah, atrium kanan ini yang sekarang penuh dengan darah itu dia tuh kan kekurangan oksigen. Dia tuh akan memompa darah melalui katup tricuspid ini. Dia tuh akan memompa dari katup tricuspid ini ke ventricle yang kanan ke sini. Kemudian ventricle kanan ini akan berkontraksi untuk memompa darah melalui katup pulmonal ke dalam arteri. Jadi dia akan memompa gitu kan dari sini ke sini ke ventricle kiri, terus dia akan memompa ke arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis itu nanti akan membawa darah dari jantung ke paru-paru, di mana darah itu akan menerima oksigen yang kita hirup gitu. Terus jadi darahnya itu kayak akan oksigen kayak gitu.
Nah, pada saat yang sama, proses di atas itu proses yang terjadi itu, darah yang kayak oksigen itu akan kembali dari paru-paru melalui atrium kiri. Dia akan bakal ke paru-paru, dia tuh bakal ke atrium kiri, masuk nih, seret. Nah, dari atrium kiri ini dia akan memindahkan darah melalui si katup mitral ini ke ventrikel kiri, ke sini. Kemudian dari ventrikel kiri ini dia akan kontraksi. Nah, dia akan menggerakkan si darah ini melalui katup aorta. Di sini katup aorta. Dia akan melewati katup aorta ini, seret. Kemudian akan memasuk darah ke seluruh tubuh kayak gitu. Lewat si arkus ini, arkus aorta, ke cabang-cabangnya kayak gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diafragma. Jadi diafragma itu untuk letaknya sendiri tuh dia ada di sini ya. Itu ada di sini. Ini ada core atau jantung, ini ada pulmo atau paru-paru. Nah, si diafragma tuh dia ada di sini. Diafragma ada di sini. Oke, dari diafragma itu dia ada dua parts, ada dua bagian. Yang pertama tuh ada pars muscularis. Dia terdiri dari ada pars sternalis, pars costalis, sama pars lumbalis. Terus yang kedua ada centrum tendineum, atau yang dia bagian sentral gitu. Oke, di sini kita mulai dari pars muscularis dulu. Nah, di pars muscularis tadi kan ada pars sternalis ya. Dia itu ada di sini. Nah, pars sternalis itu dilewati sama arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika yang akan tempat namanya si locus minimalis resistensi. Kemudian ada hernia diafragma juga. Kemudian selanjutnya ada pars costalis diafragma, dia ini di sini. Pars costalis diafragma tuh dia kayak membentuk kayak kubah gitu. Ini dia di sini. Oke, selanjutnya ada pars lumbalis diafragmatis. Nah, di pars lumbalis itu dia ada arcus lumbalis medialis atau ligamentum arcum medial nih, sama ada ligamentum arcuatum yang lateral. Dia tuh kalau yang medial ini dia penebalan fascia musculus psoas major. Kalau yang fascia kalau yang ligamentum lateral tadi arcuatum yang lateral, dia itu penebalan fascia musculus quadratus. Ini juga yang pars lumbalis diafragmatik. Nah, yang bagian pars lumbalis ini yang dia itu bagian pars lumbalis yang dia tuh bakal melekat pada vertebrae lumbalis, dia itu akan membentuk dua crura muskular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Nah, batas medial kedua crus yang akan menyatu tuh membentuk ligamen, namanya ligamen arcuatum yang medium. Terus kalau yang di ventricle kalau yang di ventral aorta itu namanya nanti hiatus auriticus. Nah, si pars diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan 12 ini seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbocostale Buchdaleki, yang juga merupakan locus minoris ad resistensi. Selanjutnya itu ada namanya centrum tendineum. Nah, centrum tendineum itu yang putih-putih ini atau abu ya, yang beda warna ini. Nah, dia tuh ada diisi sama hiatus, ada hiatus auriticus, ada juga hiatus esophagus. Nah, kayak auriticus tuh dilalui oleh aorta,
ductus thoracicus, vena azygos, sama hemiazygos. Terus kalau yang hiatus esophagus dilalui oleh esophagus sendiri. Terus ada nasmus esophagii sama arteri gastrica sinistra. Terus di sana juga ada foramen vena cava morgani yang dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, sama vasa lymphatica. Terus juga ada trigonum sterocostale. Nih, trigonum sterocostale itu dia dilalui oleh arteri vena epigastриca superior dan vasa lymphatica. Oke, selanjutnya neurovascularisasi. Jadi di sini neurovascularisasinya tuh pertama itu ada arteri pranica inferior atau arteri vena, bisa arteri vena pranica inferior di sini. Kemudian ada arteri pranica yang superior. Kemudian ada arteri pericardiopranica. Nih, arteri pericardiopranica. Terus ada arteri musculophrenica. Arteri musculophrenica. Setelah itu ada drainase vena paralel dengan arteri juga. Dia juga paralel dengan arteri gitu sama. Kemudian ada nervus phrenicus. Nervus phrenicus ini ya. Oke. Sini ada mediastinum. Jadi mediastinum itu dia tuh ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuraris. Nah, dia tuh ada sebuah bidang transversus membentang dari angulus ternalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5, yang membagi mediastinum menjadi mediastinum yang superius, jadi ini. Kemudian mediastinum yang inferius, yang isinya itu ada anterius, medius, sama posterius. Ini posterius, medius, sama anterius. Nah, si mediastinum ini dia tuh yang termasuk anus ternalis dan antara VTH 4 atau 5, yang isinya tuh ada thymus, trachea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besar. Kemudian ada vena brachiocephalica dextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava inferior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens. Terus ada nervus phrenici, ada ductus thoracicus, dan nervi-nervi yang lainnya. Jadi di bagian mediastinum yang inferius ini dia tuh ada 3. Ada yang anterius, ada yang medius, sama ada yang posterius. Nah, kalau yang di anterior, ini anterior, itu di dalamnya, letaknya itu kan di anterior perikardium. Nah, di isinya itu ada sisa thymus, noduli lymphatiki, lemak, sama jaringan ikat longgar. Kalau di medius itu ada core, ada perikardium, ada nervus phrenicus, ada arteri vena pulmonalis, vena cava, dan juga bronchi primari. Kalau yang di posterior itu ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos. Terus ada ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, sama ada nervus panicus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.